Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat bagi kita semua. Siang, Pak. Tentunya juga di dalam masa pandemi, nantinya teman-teman mahasiswa, apalagi di antara semester ini yang nantinya ada beberapa kegiatan yang bukan termasuk akademik ya, sehingga karena tidak ada perkuliahan, maka suatu hal yang positif ketika nanti teman-teman mahasiswa bisa mengisi kegiatan tersebut. Nah, salah satunya adalah yang nanti kita akan sosialisasikan. Kemudian yang kedua, ya silahkan untuk presensi terlebih dahulu di kolom chat untuk ditulis nama, NIM, ya untuk absensi untuk hari ini. Kemudian yang ketiga, ya saya ingatkan kembali, ini adalah merupakan ya sebenarnya hanya mengingatkan ya yang dulu mungkin pernah saya sampaikan ya saja. Ini perlu saya tekankan sekali lagi ya untuk angkatan 2018 ya, di mana mungkin sebagai gambaran saja 2018 ini kan posisi ada di semester genap ya 2020 2021, kemudian untuk November besok 2021 ya kalian sudah mengambil skripsi ya, sudah mengerjakan proposal. Jadi teman-teman ini sudah hampir di semester 6-7 ya, hanya berselang 1,5 tahun ya ada di WSP ini. Itu untuk gambaran saja. Sehingga ini adalah momen yang tepat bagi teman-teman angkatan 2018 untuk mengajukan ya PKMP yang nantinya bisa difungsikan atau bisa disinergikan dengan skripsinya. Nah, ini akan saya jelaskan 4 hal di sini. Yang pertama adalah flashback mengenai apresiasi akademik. Kemudian yang kedua adalah PKM penelitian untuk lolos pendanaan dikti. Kemudian yang ketiga PKM penelitian lolos PIMNAS. Kemudian yang keempat hubungan antara PKMP atau penelitian dan skripsi. Ini ada 4. Nah, kenapa ada titik tekan pada PKMP? Nah, nanti akan jelaskan dari awal. Untuk yang pertama, ya, mengenai apresiasi akademiknya. Ini alhamdulillah kemarin sudah terbentuk sebelum ada surat ini. Saya sebagai ketua tim task force untuk apresiasi akademik dan beberapa tim merumuskan ya mengenai hal ini sehingga tertuang di dalam surat keputusan rektor itu yang pada nomor 173 pada tanggal 13 Februari 2020 ya. Ini potongan ya, nanti untuk full teksnya itu sudah saya share sejak dulu, cuma nanti akan saya share lagi ya di grup mengenai apresiasi. Ini adalah suatu SK rektor, bukan sekedar dari prodi, bahkan ini adalah dari universitas. Kemudian kita mencoba flashback dulu ya, nomor 1 apresiasi akademik. Nah, mungkin saya jelaskan ya untuk apresiasi akademik, kenapa universitas menyampaikan apresiasinya dalam bentuk akademik, bukan apresiasi dalam bentuk yang lainnya ya, karena ini adalah suatu reward bagi mahasiswa yang telah mengikuti atau proposalnya lolos ya, bahkan lolos di PIMNAS itu ada rewardnya. Yang pertama kita baca ya, di sini ada program kualitas mahasiswa PKMP ya untuk penelitian. Itu jika didanai ya, jika proposalnya itu didanai ya,
itu nanti proposal atau skripsinya itu memperoleh nilai A. Kalau kita melihat di kurikulum di mata kuliah D4 itu ada namanya seminar proposal atau ujian proposal. Nah, jika nanti teman-teman proposalnya didanai, teman-teman tidak akan ujian proposal, itu otomatis akan memperoleh nilai A. Ya. Kemudian untuk keterangannya tidak perlu tidak perlu dibaca, ini akan saya jelaskan di belakang. Atau mungkin kalau bisa saya bacakan ya, satu judul PKM itu terdiri dari beberapa mahasiswa karena tim ya PKM itu, maka ada split atau pemecahan judul PKM menjadi skripsi. Nah, itu nanti kita bahas di belakang. Nah, kemudian bagi yang lolos PIMNAS ya, untuk PKMP ya, ini catat, maka teman-teman otomatis ya tidak ujian proposal dan tidak ujian skripsi, tapi hanya menyusun skripsinya saja dan otomatis mendapat nilai A. Ya, ini apresiasinya. Nah, mungkin hal yang lain ini hanya sebagai opsional ya, nanti kalau mau mengajukan silahkan, tapi apresiasinya tidak sebesar PKMP ya. Untuk PKMK proposal dinai itu pengganti mata kuliah yang relevan. Misalkan bisnis dan kewirausahaan yang kemarin teman-teman ini ya diberikan tugas ya oleh Pak Faiz ya terkait itu. Jadi ya Kaprodi itu menyampaikan ke dosen terkait tugas itu tidak serta-merta hanya sebuah kebijakan langsung, tidak sembarangan kebijakan, tapi ada asal-usul kenapa teman-teman ya diberi tugas oleh Pak Faiz terkait itu ya. Karena mohon maaf ya, kurikulum yang terkait bisnis dan kewirausahaan lab itu bukan berarti mendirikan lab ya. Jadi jangan dibayangkan semuanya nanti akan mendirikan lab. Memang mungkin ada beberapa yang akan mendirikan lab ya, tapi di beberapa titik ya pekerjaan teman-teman di ATLM itu tidak hanya itu ya, tapi bagaimana menjual barang alkes ya. Mungkin ada yang alumni karena ada yang di promkes, ada di bagian promosi ya. Memang seperti itu. Jadi bukan berarti ini mendirikan sebuah lab yang besar itu saya kira terlalu terlalu tinggi kalau untuk mata kuliah bisnis dan kewirausahaan lab. Kemudian apa yang menjadi penting ya? Yang menjadi penting adalah menumbuhkan rasa kewirausahaan dulu ya. Kalau teman-teman nggak ada tumbuh rasa kewirausahaan ya nggak mungkin teman-teman akan mendirikan lab. Itu sebagai dasarnya bagi teman-teman yang ada di semester 5. Nanti di semester 7 ada beberapa mata kuliah saya kira sudah expert ya untuk di bidang itu. Itu ya untuk sedikit mengenai PKMK. Tapi kita nanti bahas yang PKMP. Tapi saya tidak atau mahasiswa tidak menutup kemungkinan mengajukan PKMK ya silahkan, saya juga apresiasi. Untuk yang PKMK itu untuk yang D4 hanya diganti mata kuliahnya. Tapi untuk yang Fakultas Ekonomi ya itu dapat diganti dengan skripsi. Tapi untuk yang D4 saya kira tidak bisa karena beda ya. Skripsi kita atau penelitian kita mengarah ke bidang klinis, kompetensi kalian. Demikian juga mungkin ada manajemen. Dan manajemennya pun itu mengenai manajemen lab, manajemen bisnis atau manajemen keuangan atau manajemen kewirausahaan ya, seperti itu. Jadi kita pada fokus ya saya kira adalah PKMP ini. Itu untuk flashback tentang apresiasi akademik ya, di mana PKMP itu ada hubungannya dengan skripsi kalian yang dimana didanai atau tidaknya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah,
Untuk PKM penelitian ya, di mana nanti ada satu judul sedemikian rupa yang di dalamnya ada beberapa variabel atau ada beberapa aspek yang diteliti ya, di mana dapat dipilah-pilah judulnya dengan 2 sampai 3 orang di dalam tim PKM tersebut. Ya, ini sudah familiar ya, bahwa satu judul PKM itu bisa jadi ada 3 mahasiswa. Ya, 3 mahasiswa sebagai tim ya, di mana timnya itu 3 orang itu salah satunya harus beda angkatan ya. Misalkan ketuanya misalkan dari 2015, anggota dari 2018 ya, anggota 3 mungkin dari adik tingkat 2019, itu boleh ya. Atau 3 angkatan berbeda juga boleh, tapi minimal harus ada satu yang beda angkatannya ya, 2018 atau 2019 atau 2018, 2019, 2020 juga boleh. Itu option. Yang penting adalah beda angkatan di dalam timnya tersebut. Kalau beda jurusan bagaimana? Boleh, sangat dianjurkan beda jurusan, tetapi tetap beda satu angkatannya. Kemudian itu untuk PKM ya. Untuk judul skripsinya ya, untuk pilihan yang ada di dalam PKM itu nantinya dapat dijadikan 2 sampai 3 judul dengan masing-masing untuk tiap mahasiswa. Nah, ini supaya lebih jelas saya beri contoh ya. Contoh 1, yang lolos pendanaan DITI. Ini contoh, ini fakta ya. Ini yang lolos kemarin. Ini angkatan 2017 ya. Kakak tingkat kalian. Ini judul PKM-nya. Uji efektivitas ekstrak etanol daun krokot terhadap penurunan kadar gula darah pada mencit dan terhadap histopatologi pankreas ya. Kemudian dengan judul ini, judul PKM ini, itu kalau dilihat ini bisa di split menjadi 2 judul skripsi. Judul pertama adalah mengambil tema kadar gula KK-nya ya, kimia kliniknya. Ini kakak tingkat kalian ini sudah terjadi ya, bahwa judulnya 1. Ada judul 1 skripsi 1, kemudian ada judul skripsi 2 mengambil tema histopatologi. Histopatologinya berarti ini mengambil minat sitohisto ya. Jadi di dalam satu judul tadi ya, itu ada 3 orang mahasiswa ya. Kemudian bisa jadi yang dikasih apresiasi cuma 2 karena judul skripsinya ya dipecahnya hanya bisa 2, nggak bisa sampai 3 ya, seperti ini contohnya. Sehingga di sini ya, dari judul PKM ini anggotanya saya sebutkan aja ya, judul PKM anggotanya adalah 1 Rudi angkatan 2017, 2 Reski angkatan 2017, dan yang ketiga adalah Adi ya, mantan Gubernur BEM 2016. Nah, itu kan beda angkatan. Nah, untuk yang Adi karena sudah lulus ya, berarti dia tidak mengambil judul ini, sehingga tersisa 2 mahasiswa yang dikasih apresiasi, yaitu judul skripsi 1 dan judul skripsi 2. Nah, itu contoh yang pertama ya. Berarti apa kesimpulannya? PKM yang nanti teman-teman buat ya, itu mestinya minimal bisa di split 2 judul ya. Syukur bisa 3 lebih bagus lagi ya. Ini kalau ini hanya 2 judul ya. Bisa apakah bisa Pak 3 judul? Bisa ya, tergantung dari variabel yang diukur, data yang diperoleh ya. Itu untuk contoh 1. Contoh 2,
contoh 2 ini juga lolos di Danedikti. Kalau yang contoh 1 ini di Danedikti tahun 2020 ya, 2019. Kalau yang contoh 2 ini 2020 yang tahun kemarin. Ini juga angkatan 2017. Nah, judul PKM-nya sangat sederhana dan tentunya ini juga punya inovasi ya dan kreativitas aku itu ya. Uji efektivitas ekstrak akar bandutan ya dan daun johar untuk mengatasi batu ginjal pada menit putih jantan. Jadi ini mengambil tema bahan alam, kemudian diaplikasikan ke klinis ya, ke obat batu ginjal pada mencit putih. Untuk anggotanya ada 3 ya, karena PKMP itu anggotanya 3. Nah, untuk 3 orang saya sebutkan. Yang pertama adalah Sanita 2017 sebagai ketua, kemudian yang kedua Ayu Ning Tias yang juga angkatan 2017, kemudian yang ketiga adalah anak farmasi kelihatannya angkatan 2018 ya, adik tingkat tapi farmasi, S1 farmasi. Apakah boleh sekali ya jika punya keterkaitan dengan farmasi, itu sangat dianjurkan bahkan untuk mengambil teman-teman atau dari farmasi. Nah, judulnya bagaimana? Kita lihat aja ya. Judul skripsinya bisa jadi 3 ya. Skripsinya 1 tentang akar bandutan, karena ini ada 2 variabel ya. Kemudian judul skripsi kedua itu tentang daun joharnya ya, ada 2. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi akar bandutan dan dua-duanya. Nah, judul skripsi 1 dan 2 ini kan bisa diambil oleh tadi Sanita sama Ayu ya, yang Ankes. Sedangkan yang judul skripsi 3 ini bisa digunakan oleh siapa? Farmasi tadi. Karena kaitannya dengan apa? Formulasi ini nanti. Ya, formulasi itu berarti mengenai ini ya, misalkan jamu dan sebagainya atau herbal itu kan bisa diambil oleh anak farmasi, kombinasi dari ini akar bandutan dan daun johar. Ini 3 ya. Pas semua ketua anggota itu juga mendapatkan apresiasi ya. Jadi yang namanya PKM itu pasti semuanya bekerja, nggak mungkin satu orang bekerja, nggak akan mampu satu orang itu bekerja, tidak ada ini ya, tidak ada kamus di PKM itu hanya bekerja satu orang, itu tidak mungkin ya, karena akan tidak maksimal, kalaupun bisa tidak maksimal. Itu ya alhamdulillah untuk yang bimbingan saya yang ini ya, contoh 1 ini bimbingan saya ya, sekaligus nanti kalau skripsi ya dosen bimbingnya ya dosen PKM-nya. Ini juga bimbingan saya juga, dosen bimbingnya siapa? Dosen bimbingnya juga sama saya ya. Jadi kenapa saya katakan ini adalah momen yang tepat, karena teman-teman kuliah saya kira juga belum mulai ya, bahkan awal Maret ya kuliahnya, dan itu masih ada waktu sekitar 2 bulan ya untuk untuk membuat judul PKM yang sekreatif mungkin atau seinovasi mungkin yang mungkin belum pernah dilakukan ya. Jadi saya buka saja kartunya ya. Contoh 1 yang judul ini sebenarnya sudah pernah ini dilakukan. Apa yang menjadi pembeda? Yang menjadi pembeda adalah tidak adanya histopatologi di dalam penelitian sebelumnya ya. Kemudian yang kedua ini belum pernah ada di penelitian, di jurnal-jurnal, di search aja di Google ya caranya, itu belum ada yang mengambil tema ini. Jadi artinya apa? Jadi selain judulnya kreatif ya,
dan inovasi. Yang penting juga adalah judul tersebut belum pernah dilakukan. Artinya ada kebaruan, ada atau istilahnya state of the art-nya, kebaruan dari penelitian tersebut. Ya, itu kuncinya di situ aja. Kalau sudah pernah dilakukan ya nggak akan mungkin akan diterima oleh dikti. Ya, jadi jangan dibayangkan bahwa lolos pendanaan dikti itu mudah, ya, tidak semudah yang dibayangkan ya. Saya ambil contoh tahun 2019 ya. Tahun 2019 itu yang mengajukan banyak sekali ya. Di angkatan 2017 itu mengajukan bahkan hampir semua ya. Hampir semua mengajukan. Tetapi yang lolos hanya berapa? Dari 40, dari 70 mahasiswa yang mengajukan dengan kelompoknya masing-masing ya. Mungkin ada sekitar 30 itu yang lolos ya, yang sebagai ketua hanya 1 ya. Yang lolos sebagai anggota hanya 2. Jadi keseluruhan hanya 3 ya dari 30 itu. Jadi sangat susah, apalagi tahun kemarin 2020 yang mengajukan ya sama 2017 itu mengajukan lagi. Kakak tingkat kalian itu luar biasa semangatnya ya, itu ngajukan lagi, banyak yang mengajukan, bahkan angkatan 2015 juga mengajukan, tetapi yang lolos cuma 1 ini ya. Bayangkan ya, dari sekian 2 angkatan yang lolos hanya 1 dari sekian banyaknya. Jadi jangan sampai memikirkan loh nanti lolos bagaimana ya, enggak seperti itu ya. Lolos itu sangat susah dalam hal seleksi di tingkat nasional ya, jadi tidak mudah itu ya. Ini adalah timeline-nya ya. Ini Februari 2021 pengajuan PKM, ini saya kira-kira saja ya. Kemudian jika lolos nanti pelaksanaannya mungkin Mei sampai Oktober ya. Oktober, kemudian November teman-teman sudah membuat proposal ya. Jadi mungkin nggak terlalu lama buat teman-teman yang 2018 ya untuk menuju skripsi. Ini sudah skripsi tahun ini kalian, tepatnya di bulan November itu sudah teman-teman ganjil besok itu sudah mengambil seminar proposal ya, mengambil seminar proposal untuk membuat proposal mestinya. Nah itu November. Nah kapan ujiannya? Ya kan ini karena ujiannya ya, ujian skripsinya biasanya di Januari ya, setelah UKAD 4 ya. UKAD 4 ujian, bagi yang lolos PKM ya nggak ujian ya. Bagi yang lolos PIMNAS di tahap ini ya, itu sudah tidak ujian skripsi lagi. Itu terkait PKM tentang apresiasi yang nantinya akan diujian di skripsinya di teman-teman ya. Jadi kenapa kita berikan apresiasi ya, karena teman dari awal sudah, kalau orang Jawa sudah rekoso duluan, sudah susah di awal di sini ya. Yang lainnya nyantai ya, belum buat proposal, yang ini sudah membuat proposal, sudah mengerjakan penelitian, sudah presentasi di hadapan penguji dikti atau reviewer ya bahasanya, sudah membuat slide presentasi dan segalanya, tanya jawab itu belum itu ya. Itu sudah ini ya, sudah dilaksanakan ini ya. Ini tinggal nyantai ya. November 21 tinggal nyusun skripsinya, bukan proposal lagi yang didanai PKM, sudah menyusun skripsi. Bahkan anak bimbingan saya sudah menyusun skripsi yang PKM ini sampai selesai ya. Karena bimbingan saya tidak lolos PIMNAS ya, maka tetap ya ujian skripsinya. Itu adalah timeline yang saya kira perlu teman-teman pahami ya, itu supaya yang namanya mahasiswa itu punya pandangan jauh ke depan gitu ya. Jangan memikirkan semester genap itu bagaimana dan sebagainya, tapi sudah melampaui itu
Jadi ya mestinya teman-teman yang punya visioner itu ya mestinya sudah punya timeline-nya dari awal sampai akhir, bahkan nanti sampai bekerja itu bagaimana step-stepnya. Nah, itu ada targetan mestinya seorang mahasiswa itu. Jadi kalian sudah besar ya, bukan anak SD lagi, SMP pun harus punya pandangan ke depan, atau bahkan sudah sampai timeline-nya sampai ke kapan saya harus ini ya, misalkan kerja, kapan saya harus menikah dan sebagainya. Itu punya seperti itu ya, yang namanya mahasiswa harus seperti itu ya. Nah kemudian, menindaklanjuti itu, maka teman-teman nanti lebih jelasnya untuk PKM bisa dihadir di hari Minggu ya. Bagi yang beribadah hari Minggu mungkin bisa di setting bagaimana ya, monggo. Ini adalah acara dari BEM, yang BEM pastinya juga sudah tahu ya agenda rutinnya, dan ini adalah adik tingkat kalian yang mengerjakan, dan mereka juga hadir dalam ini. Jangan minder karena belum tentu ya bisa jadi yang namanya proses belajar itu tidak serta-merta itu untuk adik tingkat, tidak. Ini bahkan yang angkatan akhir justru pentingnya momen tepatnya adalah pada tahun ini ya, terutama untuk yang angkatan 2018. Bagaimana nanti yang 2019 lolos Pak misalkan, ya boleh itu jadi skripsinya mereka nantinya. Nah, istilahnya menabung dari awal. Ya memang itu apresiasi untuk semua angkatan ya. Dari angkatan awal boleh sampai angkatan awal ya. Dengan catatan jangan sampai lulus duluan, itu sudah beda ceritanya ya. Maka itu ya, nanti bisa sharing di sana. Pembicaranya saya sendiri ya. Nah, nanti ada pembicara dua, ini beliau juga dosen USB. Beliau ini reviewer nasional ya, yang menilai PKM tingkat nasional ya, lolos dan tidaknya beliau yang menilai. Kalau saya hanya di internal sini saja ya. Itu adalah beberapa sosialisasi ya, yang nantinya endingnya teman-teman yang pertama memahami apa yang saya sampaikan, yang kedua hadir dalam hari Ahad besok ya, hari Minggu besok bisa standby jam 7 ya. Kemudian untuk tidak lanjuti ya dengan menulis proposal ya. Nanti jelasnya PKM-nya ya itu akan saya sampaikan, karena PKM-nya tahun dulu sama yang masa pandemi itu ada perbedaan. Nanti akan saya sampaikan awal dulu ya pedomannya, kemudian perubahan-perubahannya apa saja nanti akan saya sampaikan di grup. Untuk waktu tersisa ya silahkan bisa bertanya ya, saya harapkan ada yang bertanya. Saya kira mungkin itu ya dari saya. Jika ada yang kurang guna silahkan mohon maaf, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Silahkan, ada yang ditanyakan? Saya, Pak, mau tanya, Pak. Iya, dari siapa? Rosa ya, silahkan. Rosa. Izin Pak, saya mau tanya. Misalkan nih Pak, kita kan kalau PKM itu harus ada dosen pembimbing. Nah, biasanya dosen pembimbing itu membimbing berapa orang ya? Maksudnya terima berapa slot gitu Pak? Oh iya, sangat bagus ya pertanyaannya. Untuk dosennya itu ada syaratnya ya. Untuk yang belum bisa, ini mohon maaf, yang belum bisa menjadi dosping untuk yang FIK itu
hanya Pak Nar, ya karena beliau belum punya NIDN. Betul ya maksudnya? Ya, untuk yang FIK itu yang belum punya NIDN hanya Pak Nar. Semuanya bisa ya menjadi dosen pembimbing. Namanya dosen pendamping ya. Kemudian untuk slotnya itu 10 ya, satu dosping itu secara sistem hanya 10 slot ya, hanya 10 slot. Itu jawaban saya. Yang tahun kemarin juga 10. Mungkin yang tahun ini juga sama 10 ya. 10 itu maksudnya adalah PKM 5 bidang ya, PKM 5 bidang itu 5 PKM penelitian kewirausahaan ya, di luar itu seperti PKM GT, PKM GFK yang video itu di luar itu juga 10 sama. Jadi yang PKMP itu ya 10 intinya ya, 10 slot itu Rosa jawaban saya. Silahkan ada feedback atau pertanyaan lagi. Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, satu lagi ini sebagai supaya tidak ada salah paham ya. Kemarin di Risteksa itu kan sudah menyampaikan untuk PKM ya, untuk silakan dikumpulkan tentang ini kompetisi tentang PKM ya. Tetapi walaupun deadline-nya sudah enggak ada ya, sudah kadaluarsa atau sudah ditutup ya, maka ya tetap teman-teman membuat. Karena apa? Karena kuotanya USB itu sangat banyak ya untuk PKM-nya. Untuk PKMP-nya banyak ya, sekitar 100-an lebih ya. Mungkin saya ingin bertanya, saya lupa bertanya ke Risteksa, atau Rosa mungkin bisa mewakili berapa yang terkumpul di Risteksa PKM-nya, Kalau Pak, PKMP. oh iya maaf Pak, kebetulan kan saya bukan ambil proker yang itu Pak, saya ambil yang proker debat. Jadi yang proker PKMP itu di bawah Kak Devita. Oh iya, ya. Nanti saya akan tanyakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Selamat siang Pak, saya Ika, saya ingin tanya Pak. Ya, selamat siang. Yang mengenai timeline tadi bagaimana ya Pak? Sebentar saya share lagi ya. Iya Pak.
Iya, mohon maaf tadi saya baru telepon Devita ya. Jadi timeline-nya untuk timeline-nya seperti ini. Yang ditanyakan yang apa Ika ya? Iya Pak, yang ini Pak. Yang ditanyakan yang mana? Tadi nggak bisa kebuka share screen-nya, Oh, jadi oh iya. terima Jadi itu kasih. ya. Jadi awal Februari proposal PKM, Oktober sudah selesai, November proposal skripsi. Jadi bagi yang lolos itu susah di awal ya, enak di belakang. Bagi yang tidak ngajukan ya, itu ya enak di awal ya, jelas itu. Kalau yang apalagi dan juga untuk yang lolos, yang tidak lolos juga nggak masalah kan sudah nyicil ya proposal PKM-nya. Jadi ya ada plus minusnya ya. Kesimpulannya ya tetap ya Angkatan 2018 mengerjakan untuk proposal PKM-nya, terutama PKMP untuk yang penelitian. Nah, informasi dari Devita tadi, OSB itu punya slot PKMP sebanyak 120. Nah, pada kompetisi kemarin, Risteksa itu baru terkumpul 55, separuh belum ada. Kalau kuotanya masih ada, biasanya dibuka lagi. Makanya ini biasanya saya sebagai reviewer internal ya, itu ya ini menganjurkan dibuka lagi sampai kuotanya penuh ya. Yang penting apa? Yang penting ketika nanti ada pengumuman dari kemahasiswaan, biro kemahasiswaan ya itu dikumpulkan, kemudian ada masukan dari reviewer internal itu ya diperbaiki. Itu saya kira agak mending nanti ketika teman-teman mengajukan proposal. Nah, itu yang saya kira harus saya tekankan dari awal ya, sebelum masuk pada bulan Maret ya, itu teman-teman sudah sibuk kuliah sendiri-sendiri ya. Dan kalau mengerjakan ganggu nggak mengerjakan PKM ini ya, mengerjakan PKM mengganggu nggak dengan kuliah? Teman-teman jangan khawatir ya, semester 6 itu kan sudah tidak ada praktikum lagi ya, kecuali kalau ada praktikum di ini ya, tambahan kemarin yang ditunda itu nanti mungkin di bulan Agustus ya. Jadi saya kira tidak mengganggu, apalagi teman-teman mata kuliahnya sudah kalau mahasiswa itu ini katanya ya agak nyantai daripada semester 5 ya. Semester 6 nanti agak nyantai ya, mata kuliahnya, prakteknya sedikit ya. Saya kira tidak mengganggu. Faktanya kakak tingkat kalian bisa mengerjakan ya dan selesai mengerjakannya sampai laporan akhir. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi ini kesempatan ya, kesempatan bagi yang ingin ini ya, bisa berprestasi, kemudian ada dana PKM untuk penelitian, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya lagi itu ya. Kemudian yang ketiga, saya kira merupakan masa berprestasi ya bagi yang nanti ada beasiswa atau dari ini ya, dari apa namanya, dari pemerintah tentang BBM atau PPA, itu mestinya di rekomendasikan bagi yang mahasiswa berprestasi, terutama yang pernah lolos PKM ya. Banyak keuntungannya bagi teman-teman yang akan ini ya, atau sudah lolos PKM-nya. Itu banyak rekomendasi dari Kaprodi atau dari Kabiro Kemahasiswaan ya. Sekali lagi kesempatan ya. Nanti kalau
tidak ada kesempatan lagi ya menyesal nanti ya. Karena penyesalan tidak ada obatnya ya cuma menyesal aja. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Izin bertanya Pak, saya Teresia. Teresia siapa? Renaldi. Silahkan. Renalda Pak. Renalda. Saya mau bertanya untuk tipsnya gimana ya Pak supaya bisa menemukan judul PKM. Terus untuk rekrut anak-anaknya itu ada syarat-syarat tertentu nggak? Kan tadi harus selain dari harus beda angkatan itu tadi Pak. Terima kasih. Oh, iya. Pertanyaannya sebenarnya untuk besok hari minggu besok sebenarnya ya terkait itu. Jadi mungkin saya sampaikan aja, tapi lebih detailnya itu silahkan nanti bisa hadir ya di hari minggu besok di workshopnya PKM-nya anak-anak BEM. Jadi tipsnya yang pertama kalau mengambil bahan alam ya, itu teman-teman harus lebih mengedepankan kearifan lokal di daerah kalian ya. Saya kira ya teman-teman yang ada di sini punya persebaran wilayah yang cukup heterogen ya, dari Sumatera, dari Papua ya. Jadi kearifan lokal yang saya maksud adalah bahan-bahan alam yang mungkin tidak dijumpai oleh orang-orang Indonesia sendiri ya, terutama yang berbeda wilayah itu kan juga nggak tahu. Tanaman di sini mungkin di Papua sana mungkin ada, di sini ada ya. Kemudian di Kalimantan ada, di Sumatera nggak ada ya. Saya kira teman-teman yang di luar Jawa ya, saya itu punya potensi yang sangat banyak sekali bahan alam itu ya, dari bahan awal untuk obat-obatan ya, teman-teman yang di Sumatera gitu ya, apalagi yang di Kalimantan yang suku Dayak itu kan sangat luar biasa pengobatan herbalnya. Nah itu yang teman-teman angkat di situ ya. Itu kalau mengambil tema ini ya, obat herbal yang nantinya bisa disampaikan atau diaplikasikan ke ini, ke penyakit klinis atau yang lainnya yang berhubungan dengan kalian katanya. Kemudian untuk beberapa tema yang lain ya, kalau bisa ya temanya menyangkut dari kompetensi kalian ya. Kompetensi kalian berarti ya hima klinis, amami juga boleh, toksis juga boleh dan sebagainya. Nah, yang ketiga, tips yang ketiga adalah ketika teman-teman itu mengambil judul, sudah maksudnya ada draft judulnya itu ya. Silahkan draft judul itu diketikkan di temanya, diketikkan di platform Google Search ya. Diketik ada nggak judul yang kalian draft itu, ada nggak di search Google. Kalau ada berarti ganti. Kalau tidak ada silahkan dicermati lagi ya, jurnal internasionalnya diganti bahasa Inggris, ada nggak ya. Kalau tidak ada berarti ini suatu kebaruan, itu caranya ya. Apalagi kalau menggunakan tadi ya tanaman herbal yang kearifan lokal ya, orang Eropa mungkin belum sampai ke sana ya. Coba kita lihat tanaman herbal yang sudah ditemukan itu mungkin yang meneliti ya orang-orang ini ya Melayu ya, seperti Singapura, Malaysia, Thailand. Itu kadang kita ya sendiri itu malah nggak meneliti, maka yang meneliti malah negara tetangga kita. Nah itu ya hal yang sangat disayangkan ya. Kenapa saya katakan itu ya, karena saya melihat beberapa artikel memang mereka yang neliti, padahal itu bagian dari misalkan tanaman Kalimantan diteliti oleh orang Sarawak ya, orang Malaysia dan sebagainya. Itu kan juga sangat disayangkan. Makanya
teman-teman yang ada di luar Jawa, terutama yang punya potensi biodiversity-nya tentang tanaman sangat banyak, ya, itu ya di blow up, ya, atau dimunculkan kearifan lokal wisdomnya itu kan seperti itu ya. Itu ya, kira untuk beberapa tips yang mungkin pernah saya sampaikan di bimbingan saya. Kemudian, nah nanti ya tips yang lain ya nanti bisa detailnya ada di workshop PKM ya, terkait format dan sebagainya, di judul, kemudian enggak hanya judul aja, kemudian ada di anggaran, bahkan ada yang di bagian tujuan penelitian, ada yang di landasan pustaka, itu ya ada sendiri aturannya. Nanti akan saya sampaikan di hari Minggunya itu. Ya, saya yang bagian proposal PKM-nya, kemudian Pak Nardi itu bagian dari penilaiannya, apa saja yang dinilai, ya, PKM, bagaimana loss PIMNAS, itu Pak Nardi. Pak Nardi yang bagiannya. Jadi saya hulu, ya, Pak Nardi hilirnya. Jadi ketemu sampai tuntas gitu. Itu ya Teresia. Iya Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Silahkan, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izinnya saya Odelia. Yes, silahkan Odel. Itu kan pengajuan itu tadi di timeline bulan Februari. Berarti kita itu Iya. pengajuan judul dan dalam bentuk proposal, Pak. Iya, dalam bentuk proposal jadi, ya. Proposal jadi. Itu sudah, ya kemungkinan sekitar itu bulan, kalau enggak Februari, kemudian ya Maret lah. Saya masih belum ada pengumuman memang di Dikti, cuma saya memprediksikan mungkin bulan Februari, ya. Ya betul, pengajuannya judul, proposal, dan isi-isinya semuanya. Mungkin yang pernah saya contohkan ya sudah saya share di grup, pernah saya contohkan ya, banyak kemarin. Ada feedback Odel ya, Odel? Maka dari itu ya silahkan nanti hadir hari Minggunya itu ya, karena tipe PKM-nya beda sama PKM sebelum-sebelumnya, seperti itu masalahnya. Nanti akan saya sampaikan di hari Minggunya itu. Pada prinsipnya PKM-nya, penelitiannya itu tidak berbasis penelitian basah ya, tapi dengan penelitian kering, dengan komputerisasi seperti itu. Kemudian dengan prediksi-prediksi ada di web, database web seperti itu. Jadi tidak berbasis penelitian basah seperti yang sebelumnya, seperti yang tadi ya. Misalkan mencet itu enggak, karena ini adalah masa pandemi ya. Secara nasional mungkin ada yang zona hijau ya, ada yang zona orange ya. Tapi Dikti nggak mau, nanti ada kecemburuan ya. Kalau misalkan di Aceh misalkan hijau, nanti sana penelitian basah, di Jawa penelitian kering. Nanti penelitiannya jadi ganda ya, nggak bisa dinilai nanti. Makanya PKM-nya daring ya, konsultasinya daring, kemudian penelitiannya sifatnya yang online ya, database online, kemudian dengan prediksi-prediksi, luarannya berupa
review artikel, literatur review atau jurnal review pengeluarannya seperti itu. Itu gambaran aja besok hari Minggu. Jadi agak beda ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau beda dengan yang pernah saya sampaikan dulu di workshopnya kalian? Pada prinsipnya itu beda sekali. Yang PKMK juga gitu, mereka nggak jualan, mereka nggak buat ya, tapi dia membuat apa, prototipnya saja, gambarannya saja ya. Bungkusnya seperti ini, labelnya seperti ini, isinya seperti ini, jadi nggak buat mereka. Sebuah rancangan ya, bukan sebuah wujud barang produk, enggak ya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait ini teknisnya, mungkin kalau PKM-nya sendiri nanti di hari Minggu. Untuk yang tahun kemarin yang Ioning Tias ini ya, itu sudah masuk pandemi. Jadi mereka tidak penelitian di lab ya. Tidak penelitian lab, hanya review aja. Makanya kenapa kok sekarang banyak ya, terutama tugas saya itu banyak mereview artikel jurnal supaya itu tadi ya, ternyata ada manfaatnya ya. Penelitian itu bisa berwujud kajian literatur. Ada yang penelitian basah di lab ya. Yang namanya kajian literatur itu termasuk penelitian ya, penelitian sekunder ya, bukan penelitian primer. Itu ya, mungkin manfaatnya kenapa ada beberapa dosen yang ini ya, tipenya ada tugas mereview jurnal ya, melatih teman-teman nulis ya, tidak hanya sekedar copy paste dan sebagainya saja. Itu ada lagi, kalau tidak ada saya cukupkan ya untuk sosialisasinya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di grup boleh ya. Sekali lagi, ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Iya. Oke, untuk yang angkatan 12 juga tidak ada yang ditanyakan. Ini akan saya sampaikan nanti bagi yang tidak bisa hadir di sosialisasi, nanti akan saya upload di YouTube ya, nanti bisa saya share di grup angkatan untuk bisa dilihat rekamannya. Saya kira itu ya dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari kami selaku prodi ya, untuk bisa ya sekali lagi untuk dapat mengerjakan proposal PKM-nya ya dengan baik. Silakan untuk mencari, sudah judulnya sudah ada, silakan mencari dosen bimbingan ya. Saya kira itu dari saya. Selamat siang, salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima Iya, kasih, Pak. sama-sama. Kenapa ketawa itu?